Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wika di channel Klasik Hobi TV. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu kendaraan andalan kita untuk main off-road ekstrim, yaitu Toyota Fortuner yang ada di belakang kita ini. Oke, kita cerita flashback dulu ya. Alhamdulillah kita join di dunia off-road ini mulai tahun 2010. Yang mana berbagai produk mobil 4x4 alhamdulillah udah pernah kita cobain. Mulai dari produk Inggris, produk Amerika, hingga produk-produk Jepang. Dan kebetulan yang paling awet, yang paling lama kita pakai adalah VX 80. Yang mana mobil tersebut punya kaki-kaki yang sangat kuat, mesin yang sangat tangguh, dan juga bandel banget. Kemudian dia nyaman banget untuk dikendarai. Namun di semua kelebihannya itu dia punya salah satu kelemahan, yaitu bodinya yang cukup bongsor ya. Yang mana hal tersebut bisa menjadi obstacle tersendiri bagi kita di kondisi trek-trek tertentu. Dan seiring dengan perkembangan dunia off-road di Indonesia, berkembang juga teknologi-teknologi yang ada, membuat trek-trek yang disajikan oleh penyelenggara acara itu makin ekstrim, makin seru, sehingga kebutuhan akan mobil off-road juga jadi sedikit berubah ya. Yang mana kalau buat kita sih, kita lebih butuh mobil yang dimensinya lebih kecil dari VX 80, namun masih bisa muat banyak untuk barang-barang logistik, dan tentunya ketangguhannya nggak jauh beda ya sama VX 80. Dan setelah kita seleksi ya produk-produk atau mobil-mobil 4x4 apa aja yang ada di Indonesia, dan terpilihlah Toyota Fortuner ini yang kriterianya paling mendekati apa yang kita inginkan. Sebenarnya mobil ini kita siapin buat ikutan event JOX 2021 ya. Yang mana rencana awal nih, gardan depan mau kita ganti pakai punya VX 80 biar makin kuat, makin paten lah. Tapi berhubung waktu persiapan yang cukup mepet, akhirnya kita hanya bisa memperkuat kaki-kaki independen depannya aja. Dan setelah dipakai event sih alhamdulillah di luar ekspektasi kita. Ini mobil cukup tangguh dan badak banget. Yang mana di event tersebut kita dihajar 8 harian. Tiap hari disuguhi trek-trek batu-batu yang gede-gede banget. Dan alhamdulillah mobil ini gak ada masalah sedikit pun, terutama di sektor kaki-kakinya. Makanya akhirnya ya daripada kita ngerubah sesuatu yang udah bagus, udah dirancang dari Jepang sedemikian rupa oleh profesor-profesor dari Toyota, ya kita maksimalin aja kaki-kaki yang ada. Intinya sih buat main off-road ekstrim atau off-road expedition, kita nggak perlu yang harus gaspol, karena gas pas itu lebih optimal ya. Yang mana ya kita nikmatin lah setiap obstacle, kita nikmatin prosesnya, kita nikmatin adrenalinnya, jadi nggak perlu keburu dengan gaspol. Dan yang penting kita main safety ya. Ngebangun mobil untuk off-road ekstrim ini buat kita sih hal yang spesial ya, karena nggak cuman harus kuat, tapi mobil juga harus estetik ya dan enak buat dilihat. Maka disitulah tingkat kesulitan yang ada. Kita ambil contoh seperti roll bar ini ya. Karena bentuk mobil ini agak bulat, agak lancip-lancip, jadi posisi roll bar sebenarnya kita sempat kesulitan untuk menentukan bentuknya. Tapi akhirnya kita desain sedemikian rupa seperti roda depan ini. Awalnya kita mau jalan terus ke bawah biar nggak ngerusak bodi. Tapi kalau dilihat bentuknya dari atas
miring kemudian langsung tegap, kemudian ketemu dari sini, mobil akan terlihat kaku ya. Makanya di sini akhirnya kita putusin buat langsung tembus ke bodi, dan dari bodi langsung baru nyambung ke sasis. Oke, sekarang kita bahas tentang spek teknis dari mobil ini dulu ya. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bumper kita pakai produk dari ARB ya, Australia. Namun kita custom sedikit untuk bracket-bracketnya agar Wins 8274 ini bisa terpasang dengan rapi dan kuat. Lalu untuk pipa-pipa roll kits-nya ini kita pakai pipa seamless ya, schedule 40, yang mana semua ini langsung terintegrasi ke sasis sebagai standar regulasi safety buat main off-road ya. Seperti pipa yang ini, dia juga tembus ke dalam, ke bagian cargo barrier di dalam, kemudian baru nyambung ke sasis. Untuk roll kits ini, dia tidak hanya berfungsi sebagai pelindung ya, sebagai alat safety aja, tapi juga sebagai pemopang, yaitu roof rack yang ada di atas, serta untuk kita taruh high lift jack di atas. Sekarang kita bahas tentang spek kaki-kaki dari mobil ini. Di mobil ini kaki-kaki kita nggak banyak ngerubah ya, kita cuman tambahkan upper arm dari Provender, kemudian shock breaker kita ganti juga pakai punya Provender, namun untuk pernya kita pasang dari Peders. Lalu apa kuncinya agar kaki-kaki independen depan ini tidak gampang rusak atau protol ya saat digunakan off-road ekstrim? Yaitu kita pasang limiter, bisa dari strap maupun dari sling kayak yang kita pakai. Fungsi dari limiter sendiri adalah untuk menahan supaya angle dari gardan tidak terlalu berlebihan, karena ketika dia punya angle yang berlebihan, dia as rodanya akan gampang lebih rusak atau rontok ya. Jadi sudut-sudut kemiringan as roda ini kita jaga. Dan kunci suksesnya lagi, kita nggak pakai ban ukuran 35, melainkan ban 33 dari Acelera Badak Extreme. Sehingga ban yang tidak terlalu besar ini otomatis tidak terlalu nyiksa si as roda depan. Ditambah lagi performa mesin dari Fortuner ini yang nggak terlalu gede ya, jadi makin aman untuk si kaki-kaki. Yang nggak kalah spesial dari mobil ini adalah spionnya ya. Ini adalah part termahal yang ada di mobil ini. Kita pakai spion dari Suzuki Carry atau Suzuki Futura. Kenapa kita ganti yang kayak gini? Karena kita untuk off-road kan sering ya sender ke pohon, sender ke tebing atau ke batu. Jadi kalau pakai spion orinya agak sayang ya. Jadi pakai ini aja. Partnya gampang, harganya juga oke banget. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang dari mobil ini. Yang mana di sini kita pakai tire hanger yang cukup gede ya. Kenapa? Karena dia menopang ban yang dengan bobot cukup berat ya. Jadi biar gak gampang doyong, karena di bagian bawah ini sering banget mentok untuk waktu kita ngelewatin trek-trek V. Kemudian bumper belakang ini kita bikin custom ya, dengan desain yang sedemikian rupa dan bener-bener aerodinamis ya kalau menurut kita. Gak sekedar kotak dan kuat gitu aja. Banyak lekukan-lekukan yang bikin mobil jadi makin estetik. Kemudian di balik bumper ini kita juga pasang Wins Warn XD 9000 ya untuk wins belakang, sehingga memudahkan recovery kita. Oke, sekarang kita buka dulu bagian bagasinya. Yang pertama kita buka dulu tire hangernya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bagian bagasi ini kita buat jadi dua tingkat ya, agar mengoptimalkan penyusunan barang-barang biar lebih rapi dan gak berantakan ya. Karena untuk kegiatan off-road itu mobil bakal goyang-goyang banget, miring-miring banget. Jadi kalau barang berantakan
pas kita butuh barang sesuatu yang kita butuh di bagasi ini, kita bakal kesulitan buat nyarinya karena terkocok-kocok ya, goyang-goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang interior dari mobil ini. Yang mana untuk interior mobil ini masih kita biarin standar seperti bawaan pabrik ya. Karena untuk off-road ekspedisi ataupun off-road ekstrim, mobil ini bisa dibilang sebagai rumah kita. Yang mana kita menghabiskan banyak waktu di dalam mobil. Jadi interior harus nyaman banget. Makanya kita nggak terlalu banyak ngerubah di sektor interior. Kita hanya menambahkan tombol-tombol di sini untuk fungsi elektrikal penunjang kegiatan off-road kita. Nah, untuk bagian belakang dari mobil ini, khususnya di cargo barrier ini, kita memang bikin nggak mepet dengan kursi jok belakang ya, agar jok belakang ini bisa dipakai untuk lebih rebah. Selain itu, kita juga butuh space ya untuk barang-barang yang memang istilahnya gampang untuk kita ambil, seperti contohnya alat-alat recovery ya, yang sewaktu-waktu kita butuh, kita nggak perlu susah-susah buka bagasi belakang, kita cukup ambil dari dalam bisa. Dan cargo barrier ini juga kita manfaatkan sebagai tempat untuk kompresor air locker belakang ya. Secara keseluruhan mobil ini enak banget dan worth it banget buat dipakai main off-road ekstrim. Pertama karena kita nggak perlu ngerubah spek terlalu banyak dari bawaan pabrik. Tapi mobil ini siap banget dihajar buat trek-trek yang cukup ekstrim ya. Kemudian budgetnya juga bisa dibilang cukup terjangkau ya. Hanya ya 300 jutaan teman-teman udah bisa dapat mobil dengan spek off-road extreme expedition kayak gini, dan yang penting nyaman. Karena mobil off-road sekarang ini nggak hanya dituntut untuk kuat dan tahan banting ya, tapi juga harus nyaman dan nggak bikin masuk angin. Karena event yang bakal kita ikutin itu event-event panjang gitu, event-event berhari-hari. Jadi kalau bentar udah bikin capek ya ngapain juga gitu. Buat teman-teman yang berminat meminang mobil ini atau pengen dibikinin mobil yang kayak gini, bisa hubungin nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Dukung terus Classic Hobby TV dengan subscribe, like, dan share video-video kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.